Halo sahabat Qurani Marum, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Pematus dalam Renungan Harian Sabtu 31 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa semoga Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 18b sampai 26. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya, dan aku akan tetap bersukacita sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku berkat doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah, maka aku tidak tahu mana yang harus dipilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, karena ini memang jauh lebih baik. Tapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini, tahulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin agar kita hidup dalam semangat rendah hati. Kesombongan dan keangkuhan adalah hal yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Hari ini Yesus risih ketika melihat banyak orang yang datang ke suatu pesta dan ingin duduk di tempat kehormatan. Mereka mencari tempat kehormatan untuk sekedar pamer dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang hebat dan luar biasa. Yesus mengingatkan agar setiap orang bersikap rendah hati, tidak perlu mencari hormat dan pujian dari orang sekitar. Yesus mengingatkan juga agar setiap orang tidak terlalu menonjolkan dirinya, tidak perlu merasa diri paling dan lebih daripada yang lainnya. Dalam hidup ini, semua orang ingin dihormati dan dihargai. Tidak jarang orang menjadi begitu brutal dan buas ketika merasa harga diri dan kehormatannya diremehkan, direndahkan, dan dihina. Seseorang siap melakukan apa saja demi menjaga dan mempertahankan apa yang dia sebut harga diri dan kehormatannya. Adalah sesuatu yang wajar bahwa semua orang ingin dihargai dan dihormati. Namun menjadi lucu dan tidak elok
bila demi dipandang hormat, seseorang melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Hal itu tidak lepas dari dangkalnya pemahaman seseorang tentang arti kehormatan. Ada pandangan bahwa menjadi terhormat itu berarti menjadi lebih dari yang lainnya. Maka tidak mengherankan bahwa untuk menjadi terhormat, seseorang kemudian berusaha untuk menjadi lebih dari yang lainnya. Berusaha untuk menjadi lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih besar, lebih berkuasa, dan seterusnya. Konsekuensi lanjutannya adalah semua orang kemudian berusaha untuk memamerkan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka punya. Banyak orang yang kemudian berusaha supaya orang di luar, orang di sekitarnya tahu apa yang dia bisa dan apa yang dia punya, agar ia dipandang sebagai manusia terhormat. Itulah pandangan yang lazim dan berlaku dalam masyarakat kita. Namun sebagai seorang pengikut Kristus, kita semua harus sadar betul bahwa kehormatan sejati tidak perlu dicari-cari, dan kita tidak perlu mengumbar diri kita guna mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Merendahlah, maka kita akan ditinggikan. Paulus juga mengingatkan bahwa hidup di dunia ini berarti bahwa bekerja dan berbuah. Jadi yang penting menurut Paulus dalam hidup kita di dunia ini adalah bekerja dan menghasilkan buah. Fokuslah bekerja dan mengusahakan segala yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau kita bekerja baik dan membuahkan hasil yang baik, maka tidak perlu dipamerkan pun orang akan tahu bahwa kerja dan usaha kita layak mendapatkan penghormatan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat rahmat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami di hari baru ini. Terima kasih untuk semua yang boleh kami terima, dan kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Semoga hari ini dapat berjalan baik, dan apapun yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan dan Engkau teladankan dalam hidup. Lebih-lebih tentang kerendahan hati. Semoga kami semua berlaku rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh, karena kami yakin dan percaya senantiasa bahwa apapun yang kami miliki di dalam hidup ini dan apapun yang dapat kami lakukan di dalam hidup ini, semuanya pertama-tama adalah karena rahmat dan anugerah dari-Mu sendiri, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk menjadi angkuh dan sombong. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.